Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Syahla Nur Nadila dengan NIM 186250001 dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini dengan mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen saya, Ibu Fitra Mulyanti MN. Saya dari Universitas Pancasila. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan fisik motorik anak usia dini. Teman-teman, simak terus ya videonya. Yang pertama itu latar belakang. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerakan jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Stimulasi ini dapat diberikan oleh orang tua, guru, maupun lingkungan baik, lingkungan di rumah maupun lingkungan sekolah, dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk perkembangan motorik anak usia dini. Selanjutnya, pendahuluan. Anak pada masa tataran usia dini merupakan periode yang sangat penting dalam memberikan rangsangan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Perkembangan otak pada anak usia dini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga masa ini disebut dengan masa emas atau golden age. Pemberian stimulasi merupakan cara membantu anak untuk berkembang. Anak yang terstimulasi dengan baik dapat mencapai aspek-aspek perkembangan dengan baik pula. Stimulasi dapat diberikan melalui pendidikan anak usia dini. Melalui pendidikan, anak diberikan pembelajaran melalui bermain. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani berkaitan dengan perkembangan fisik motorik anak melalui karakteristik unik anak, yaitu keingintahuan yang besar dan keingintahuan untuk mencoba. Anak dapat melakukan latihan-latihan fisik motorik melalui gerakan-gerakan terkoordinasi yang difasilitasi dengan lingkungan yang mendukung atas pemberian stimulasi tersebut. Perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik memiliki peranan sama penting dengan aspek perkembangan yang lain. Perkembangan motorik dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertama untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan perkembangan fisik motorik dapat diamati dengan mudah melalui panca indera seperti perubahan ukuran pada tubuh. Menurut prinsip cephaloclaudul, pertumbuhan terjadi dari atas ke bawah karena otak tumbuh dengan cepat sebelum lahir. Kepala bayi yang baru lahir adalah disproporsi besar. Menurut prinsip prosimodistal, pertumbuhan dan perkembangan motorik dari dalam keluar. Dalam rahim, kepala dan badan berkembang sebelum lengan dan kaki, kemudian tangan dan kaki, dan jari tangan dan kaki. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Sebelum perkembangan terjadi, anak tidak akan berdaya. Kondisi tersebut akan berubah secara cepat pada usia 4-5 tahun. Pertama kehidupan pasca lahir, anak dapat mengendalikan gerakan yang kasar. Gerakan tersebut melibatkan anggota badan yang luas yang digunakan untuk berjalan, melompat, berlari, berjinjit, berenang, dan sebagainya. Setelah berumur 5 tahun, terjadi perkembangan yang besar dalam pengendalian koordinasi yang lebih baik yang melibatkan bagian otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan sebagainya. Perkembangan fisik motorik anak ditandai dengan pertumbuhan fisik yang meliputi peningkatan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan tonus otot. Perkembangan motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melibatkan otot-otot besar dan motorik halus melibatkan otot-otot kecil.
Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak melibatkan otot, dan anak pada masa tataran usia dini lebih cenderung aktif atau lebih senang bergerak. Permainan yang membutuhkan banyak energi maupun permainan yang hanya menampakkan sedikit gerakan. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak terbagi dalam gerakan besar dan gerakan kecil. Gerakan besar melibatkan otot-otot besar, tentunya membutuhkan banyak energi. Begitu juga sebaliknya. Kegiatan ini dilakukan oleh anak dengan dasar kesenangan, bermain aktif, mempraktikkan gerakan berlari, melompat, melempar, dan gerakan yang lain adalah gerakan yang dilakukan baik terlibat dalam permainan dengan aturan maupun bermain bebas. Menurut Sandrock, keterampilan motorik kasar anak pada usia 3 tahun menikmati gerakan-gerakan sederhana seperti meloncat, melompat, dan berlari bolak-balik yang dilakukan oleh anak hanya karena senang melakukan aktivitas tersebut. Usia 4 tahun, anak masih menikmati jenis aktivitas yang sama, tetapi menjadi lebih senang berpetualang. Anak dapat merangkak rendah, menaiki tangga, dan turun dengan cara yang sama, yaitu anak masih sering kembali menjejakkan kaki pada setiap anak tangga. Anak berusia 5 tahun senang berpetualang dan dapat berlari cepat satu sama lain. Sedangkan pada keterampilan motorik halus anak pada usia 3 tahun, anak menunjukkan kemampuan yang lebih matang untuk mencari dan menangani sesuatu dibandingkan ketika anak masih bayi. Meskipun untuk beberapa waktu anak mampu memungut objek terkecil dengan ibu jari dan jari telunjuk, anak masih canggung dengan hal tersebut. Terdapat konsep perbedaan bahwa individu telah menyadarkan orang dewasa baik guru maupun orang tua. Setiap anak memiliki perkembangan fisik motorik yang berbeda-beda. Ditemukan beberapa masalah seperti berikut. Yang pertama, masalah dalam pertumbuhan fisik. Masalah dalam pertumbuhan fisik terkait masalah pemberian gizi pada anak. Terdapat masalah kurang gizi, malnutrisi, dan masalah kelebihan gizi obesitas. Lalu, malnutrisi, kurangnya gizi yang diberikan oleh orang tua kepada anak menyebabkan terjadinya masalah pada pertumbuhan fisik anak. Anak usia dini terlambat pertumbuhan fisiknya karena masalah malnutrisi, badannya terlihat kurus dan lemah. Tumbuh kembang otak anak, menurut Mahendra dan Saputra dalam Desingkang, perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Lalu obesitas. Selain dengan istilah kelebihan gizi, obesitas disebut dengan istilah kegemukan. Obesitas bermula dengan adanya 25 miliar sel lemak di dalam tubuh ketika anak dilahirkan. Jumlah sel-sel tersebut tidak akan pernah berkurang dan bertambah jika anak memiliki kebiasaan makan yang berlebih sejak usia dini. Lalu yang kedua, masalah dalam perkembangan motorik. Anak usia dini tidak semuanya mengalami perkembangan motorik yang optimal sesuai dengan pertambahan usianya. Pertama, masalah dalam keterampilan motorik kasar. Masalah keterampilan motorik kasar pada anak terkait dengan ketidakmampuan anak mengatur keseimbangan dan reaksi kurang cepat serta koordinasi kurang baik. Masalah keseimbangan pengaturan tubuh pada dasarnya berhubungan dengan sistem vestibuler sebagai terakhir. Kesimpulannya, fisik motorik merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan anak usia dini. Bahkan, dikatakan sebagai tolak ukur pertama dalam melihat tumbuh kembang yang baik pada anak usia dini. Fisik motorik dapat berkembang dengan baik jika guru maupun orang tua selaku yang berperan dalam pendidikan anak memberikan kesempatan anak untuk berlatih, memberikan asupan yang tepat, dan memfasilitasi dengan media yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.